Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Savitri Injersari dari Tatris Biologi. Nah, kali ini kita akan belajar pada pembelajaran biologi dengan menggunakan model problem based learning. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Apakah kabar kalian hari ini? Alhamdulillah jika kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya hadir. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai sistem sirkulasi. Ada yang masih ingat organ apa saja sih yang terlibat dalam sistem sirkulasi? Ya, jawaban kalian benar sekali. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian sistem pernafasan yang terjadi pada manusia. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi organ dan fungsi pada sistem pernafasan manusia. Kemudian, siswa mampu mengurutkan mekanisme sistem pernafasan pada manusia. Untuk yang terakhir, siswa mampu menjelaskan penyakit yang disebabkan oleh sistem pernafasan manusia. Jadi, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem pernafasan yang terjadi pada manusia. Apa sih itu sistem pernafasan manusia? Nah, memasuki materinya, sistem pernafasan manusia. Untuk kompetensi dasar 3.4-nya, menganalisis sistem pernafasan pada manusia beserta fungsi struktur dari setiap bagian serta bagaimana mekanisme sistem pernafasan dan kelainan atau penyakit akibat sistem pernafasan. Untuk 4.4, membuat karya sastra yang berkaitan dengan sistem pernafasan pada manusia. Kemudian, definisi mengenai sistem pernafasan pada manusia, yaitu proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, dan menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Definisi lain, pertukaran gas antara sel dengan lingkungannya. Untuk alat-alat dalam sistem pernafasan, ada rongga mulut, faring, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Untuk yang pertama yaitu rongga hidung. Rongga hidung ini merupakan tempat masuknya udara pernafasan pertama kali. Dalam rongga hidung ini terdapat rambut-rambut hidung dan mukus. Udara dalam rongga hidung ini mengalami perlakuan, yaitu dua perlakuan, penyaringan serta penghangatan. Nah, untuk yang kedua yaitu faring. Faring ini merupakan persimpangan antara saluran makanan atau esofagus dan saluran respirasi atau trachea. Tiga bagian faring. Untuk yang pertama nasofaring. Nasofaring ini merupakan daerah faring yang membuka ke arah rongga hidung. Untuk yang kedua orofaring. Orofaring ini merupakan daerah ke arah rongga mulut. Dan yang terakhir yaitu laringofaring. Laringofaring ini daerah yang membuka ke arah laring. Nah, yang ketiga yaitu laring. Laring ini terletak di bawah faring dan merupakan pangkal tenggorokan. Laring tersusun oleh tulang lawan. Fungsi laring menyalurkan udara dari faring ke trachea. Pada laring terdapat glotis. Glotis ini akan menutup oleh jaringan penutup bernama epiglotis saat ada makanan yang lewat. Laring juga disebut sebagai kotak suara karena memiliki pita suara. Untuk yang keempat yaitu trachea. Trachea memiliki 3 lapisan, luar, tengah, dan dalam. Untuk lapisan luar ini terdiri atas jaringan ikat, dan lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Dan yang lapisan dalamnya terdiri atas jaringan epitel bersilia yang menghasilkan banyak lendir berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru bersama udara pernafasan. Untuk yang kelima yaitu bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan. Jumlahnya sepasang menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Dinding bronkus ini terdiri atas 3 lapis, yaitu jaringan ikat, otot polos, dan jaringan epitel. Perbedaannya bahwa dinding trachea jauh lebih tebal dan cincin tulang rawan pada bronkus tidak berbentuk lingkar sempurna.
Kemudian yang keenam yaitu bronkiolus. Bronkiolus ini adalah percabangan kecil-kecil dari bronkus. Sel-sel epitel bersilia pada bronkiolus berubah menjadi sisik epitel. Pada bronkiolus ini sudah tidak terdapat cincin-cincin tulang rawan. Bronkiolus akan berakhir pada alveolus. Kemudian yang terakhir yaitu alveolus dan paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah sepasang kanan dan kiri. Setiap paru-paru dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang dikenal dengan pleura. Paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir, serta paru-paru kiri terdiri atas 2 gelambir. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu disebut dengan alveolus. Permukaan alveolus ini dilingkupi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Untuk selanjutnya yaitu mekanisme pernafasan manusia. Mekanisme pernafasan manusia terjadi 2 proses, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Untuk inspirasi sendiri yaitu proses pengambilan udara, dan ekspirasi yaitu proses pengeluaran udara. Pernafasan berdasarkan cara melakukannya atau organ yang berperan dibagi menjadi 2, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada terjadi pada otot tulang rusuk, dan pernafasan perut pada diafragma. Kemudian, mekanisme pernafasan dada dan perut. Untuk pernafasan dada, pada proses inspirasi, udara yang masuk, kemudian tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk, dan volume rongga dada akan membesar. Pada proses ekspirasi, udara keluar, rongga dada mengecil, serta tulang rusuk turun karena otot antar tulang rusuk berelaksasi. Kemudian pada pernafasan perut, proses inspirasinya pada saat udara masuk, otot diafragma berkontraksi dan volume rongga dada membesar. Dan pada saat proses ekspirasi, udara keluar, otot diafragma relaksasi, dan volume rongga dada mengecil. Nah, untuk yang terakhir yaitu kelainan sistem pernafasan. Yang pertama yaitu COPD. Di Indonesia dikenal sebagai penyakit paru kronik, ditandai dengan keterbatasan aliran udara pada saluran napas yang disebabkan rokok, asap polusi dari pembakaran, dan partikel gas berbahaya. Kemudian emfisema. Emfisema ini rusaknya paru-paru yang ditandai dengan robeknya alveolus, sehingga tempat pertukaran udara di alveolus pun terganggu. Kemudian bronkitis. Bronkitis ini radang yang terjadi pada bronkus akibat infeksi. Kemudian ada kanker paru-paru. Terjadi akibat kebiasaan merokok. Racun yang terkandung dalam rokok merangsang pertumbuhan sel paru-paru menjadi tidak normal dan tidak terkendali. Kemudian ada pneumonia, peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae. Kemudian yang terakhir, rinitis. Rinitis ini peradangan pada rongga hidung hingga menyebabkan bengkak dan banyak mengeluarkan lendir akibat alergi. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar kelainan yang disebabkan oleh sistem pernafasan pada manusia. Nah, kira-kira penyakit apa sih yang dideritanya? Kemudian faktornya itu apa? Oke, jawaban kalian benar sekali. Oke, anak-anak, karena kalian sudah memahami materi yang kita pelajari mengenai sistem pernafasan manusia, Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok, dan Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan secara kelompok. Silahkan anak-anak nanti bisa berdiskusi di WA group. Jika ada kesulitan, bisa ditanyakan kepada Ibu, dan nanti langsung dipresentasikan lewat WA group saja ya. Kelompok siapa yang berani maju dulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, anak yang berani maju dulu kita beri applause. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita menyimpulkan pembelajaran terlebih dahulu mengenai sistem pernafasan pada manusia. Nah, sistem pernafasan pada manusia yaitu proses pengambilan udara atau oksigen dan pengeluaran karbon dioksida serta energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Untuk alat-alat
Dari sistem pernafasannya sendiri ada rongga mulut, faring, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus, serta paru-paru. Untuk mekanismenya ada dua, yaitu mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Untuk kelainannya ada emfisema, kemudian kanker paru-paru, dan lain-lain. Nah, itu saja penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.